Terima Selamat kasih. malam, Pak Bernard. Malam. Terima kasih untuk Mas Sandro. Yes. Pertama-tama saya mendapatkan surat ini tadi malam ya. Ya, kemudian kita langsung baca baik-baik, telaah baik-baik, lihat kronologisnya baik-baik. Memang secara hierarki hukum, jadi ini ada skenario-skenario nih sebenarnya, memang cerdas dan pintar sekali memang menurut analisa kami ya. Jadi hierarki hukum, kita harus hierarki hukum dulu. Memang itu muaranya di BP2MI. Nah, BP2MI pun mempunyai latar belakang dan landasan ditarik lagi ke sana. Jadi ketika teman-teman ya mohon maaf menyerang institusi yang di sini, sebenarnya mereka bisa menjawab dengan satu analogi diplomasi yang sangat smart. Ya, jadi bukan ini angle sudut permasalahan ini cuma satu, tapi artinya bisa multiplikasi angle yang bermain. Oke, itu satu hal yang pertama. Yang kedua, tentu yang kita harus perjuangkan sudah pasti adalah kepentingan teman-teman ya, pekerja migran Indonesia. Kami menganggap setelah kami telaah dan kami ulang-ulang istilahnya pikirkan, ini sangat luar biasa dampaknya. Dampaknya dalam segi ekonomi ya, bisa saja terjadi dugaan korupsi itu satu. Dampaknya secara rumah tangga, waduh ini bisa penghancuran fungsi gender wanita dan maskulinitas pria dalam manipulasi ekonomi. Ini berkaitan ya. Dan kedua, berpanjang, sangat kompleks. Dan ketiga, ini semoga-moga tidak ya, saya tidak bermaksud suzon, tapi analisa saya seperti ini. Apakah memang grup-grup yang tadi saya bicara di Indonesia, apakah grup-grup yang di HK ini juga jangan-jangan ini main drama nih Mas Sandro. Ini tahu sama tahu ini sengaja dibuka supaya udah pasti reaksi publik sudah ada, ya reaksi teman-teman sudah pasti itu sudah pasti diduga. Nggak mungkin nggak, itu udah pasti gitu. Karena Hong Kong karena sistem ruang yang terbuka sehingga teman-teman punya kesadaran tinggi itu sudah. Nah, ini memang sudah dipancing, sudah diduga, sudah akan naik. Makanya saya berasumsi, ini apa jangan-jangan mereka juga sedang bermain drama satu sama lain. Ya, boneka satu dengan boneka dua. Mereka bermain nih, jangan-jangan. Mereka bermain, pengen lihat, tidak mau ditindas juga. Maksud saya begini, tidak mau ditindas dari Jakarta sebagai institusi. Satu, tidak mau rugi juga dari tekanan secara ekonomi. Yang ketiga, dalam masa seperti ini, recovery ekonomi sudah terjadi. Bisa saja orang mencari, ini dugaannya, bisa saja orang mencari untuk titik-titik lobang-lobang untuk mendapatkan uang lebih. Mana kita tahu kan? Karena ini kejahatan yang belum terjadi. Dalam tanda kutip, dugaan, mohon maaf ya, saya harus ngomong gitu, karena kita nggak bisa disalahkan. Skenario ini hanya terjadi ketika praktek ini akan terjadi setelah 1 Januari. Karena memang ini bisa juga testing the water. Testing the water, reaksi publik bagaimana, seperti tadi saya katakan, mereka sedang bermain nih. Ini gimana nih masa di sini? Bisa nggak? Kalau memang keputusan BP2MI sudah diterapkan misalnya di negara-negara tempatan katakanlah let's say Malaysia atau Taiwan atau Arab Saudi. Nah, tadi saya berbicara dengan salah satu tokoh, siapalah nggak usah disebut lah ya, pokok tapi di grupnya JBMI lah. Saya bilang begini, kenapa tidak mainkan saja kita petisi ini, kita saya bukan ahli hukum, tapi saya mengerti logika hukum. Kita peraturan yang ditetapkan oleh BP2MI tahun 2020 itu kita lawan secara smart dan secara akademis dan secara sistematis dan secara hukum. Nah, tentu teman-teman di Hong Kong harus berkolaborasi, bersinergi untuk menaikkan ini. Jadi bukan cuma asosiasi link atau PMI yang ada di Hong Kong yang bermain. Kita harus koneksikan dengan kelompok-kelompok teman-teman yang mungkin di Malaysia, Taiwan, ataupun di Indonesia. Jadi sehingga kita mainnya bersama-sama. Karena jikalau ini betul-betul diterapkan secara menyeluruh ke seluruh dunia, ke seluruh negara tempatan, ini sangat memberatkan. Dan terus terang, secara pribadi dan secara kelompok, dan secara kami juga diskusi, kami menolak aturan ini. Demikian, Mas Andro. Yap, thank you. Oke, Pak Bernard menyampaikan hal seperti itu.
Ini langsung saja ya ditanggapi. Mas Bro Josodai raise hand. Silahkan. Kalau sama saya main langsung saja. Biar nanti kita dapat konklusi ya, dapat kesimpulan. Karena itu yang penting. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk Mas Sandro sama Mbak Diana yang sudah mengundang untuk mengikuti Zoom malam ini membahas tentang peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan oleh Konjen Hong Kong. Nah, sebenarnya surat ini kita dapat sudah dari pagi ya. Kita dapat sudah dari pagi dan saya mencoba tanya teman-teman di grup Flobamora maupun di teman-teman organisasi dari JBMI dan staf-staf agen yang bekerja di agen ya. Saya mencoba bertanya, ternyata dari staf agen itu sudah mendapat surat tersebut ya, sudah mendapat surat tersebut dan KJRI juga ketika setelah viral ya, setelah viral jam berapa aku lupa, 3 jam atau 4 jam yang lalu KJRI update dan menulis statement bahwa peraturan ini bla 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 seperti itu. Nah, di sini mungkin BP2PMI ya. Itu aku lihat Pak Beni 2 minggu yang lalu ke Kupang dan sebulan yang lalu juga ke Kupang membahas perdagangan manusia yang sering terjadi di NTT. Itu mungkin dia cuman datangnya ke Kupang, jadi dia melihat situasi di Kupang itu seperti apa kayak gitu. Nah, yang saya lihat poin-poin tersebut yang dikeluarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu kita renew kontrak ya, pindah majikan dengan renew kontrak dan mengganti majikan itu harus mempunyai surat izin yang ditandatangankan oleh suami jika yang udah menikah dan oleh orang tua maupun bisa diwalikan oleh siapa saja keluarga kita kayak gitu. Nah, yang sangat susahnya itu saya nggak tahu ya di Surabaya atau Jakarta itu situasinya seperti apa. Tapi coba ya pemerintah melakukan kayak mengeluarkan peraturan seperti itu, mereka itu harus survei BMI kan dari banyak tuh, misalnya dari Kalimantan kan ada pedalamnya, kayak NTT juga ada pedalam yang kampung-kampung gitu ya. Sedangkan kita ini, saya sendiri kalau dari Hong Kong itu harus ganti pesawat 4 kali. Udah ganti pesawat 4 kali, saya harus naik bis, gonta-ganti bis kayak gitu. Dan kalau tidak salah sampai rumah saya itu saya harus dari itu bandara terakhir ke rumah saya itu saya harus gonta-ganti bis 2 kali dan bahkan mungkin tibanya bisa besok pagi atau sorenya baru tiba kayak gitu. Nah, yang saya baca komen-komen dan ada teman-teman dari organisasi yang menanyakan KJRI, pihak KJRI bahwa mereka bisa surat tersebut bisa mengirimi melalui WhatsApp, tidak harus menunggu, tidak harus menggunakan lewat pos ya, surat itu dikirim ke Hong Kong maupun kita dari Hong Kong kirim ke Indonesia. Nah, sedangkan di kampung saya listrik aja itu mati terus kita bisa beli internet, bukan enggak, tapi jaringan ketika hujan datang, kita komunikasi sama keluarga, video call sama keluarga itu susah sekali, bahkan 1 bulan itu 1 kali ya kalau saatnya hujan. Kalau tidak hujan 1 minggu itu kita komunikasi lewat sama keluarga itu 2-3 kali kayak gitu, enggak setiap hari. Karena apa? Karena jaringan yang sangat susah. Walaupun kita punya uang, kita bisa pasang itu wifi, tapi jaringan di sana di tempat saya itu susah. Nah, sedangkan di Hong Kong ini yang sangat membutuhkan itu. Nah, contoh kita menjaga orang tua ya. Orang tua yang kita jaga tiba-tiba meninggal dan visa kita itu cuma 14 hari. 14 hari itu kita masih nunggu surat surat persetujuan, surat izin ya, surat izin dari orang tua atau wali atau suami dan
kepala desa. Nah, baik yang di saat kita tiba-tiba orang yang kita jaga meninggal, kita masih bisa kontak, suruh keluarga, suruh mempercepatkan pergi ke kantor desa, suruh scan suratnya, kirim ke sini atau kirim lewat WhatsApp. Kalau seandainya di saat kita benar-benar urgent, terus kita tidak bisa menghubungi keluarga, bagaimana dengan nasib kita, kayak gitu. Nah, di situ sangat disayangkan ketika pemerintah Indonesia maupun Konjen membuat peraturan tidak melihat atau tidak berpikir dengan situasi teman-teman pekerja migran Indonesia yang tempatnya itu di daerah-daerah yang susah singgel, daerah-daerah yang belum tren kayak di Jawa atau di Jakarta kayak gitu. Di tempat saya mau ke kantor pos saja ya, jika surat ini dikirimi lewat kantor pos, 1 hari baru nyampe. Nah, kadang sampai di kantor pos itu, kantor pos sudah tutup. Dan keluarga harus menunggu besok pagi, harus nginap di kota untuk menunggu besok paginya dan menunggu kantor pos buka bisa mengirim ke sini. Dan kalau ini benar-benar terjadi, saya rasa semua teman-teman PMI itu akan banyak sekali kasus overstay karena peraturan-peraturan menurut saya peraturan yang sangat konyol yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Indonesia maupun Konjen di Hong Kong. Dan lebih miris lagi, mereka mengeluarkan peraturan ini padahal tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Desember itu pihak KCRI mengundang seluruh perwakilan organisasi untuk mengadakan dialog ya. Tapi di saat berdialog, pihak KCRI pun tidak membicara soal ini, peraturan baru ini. Jadi itu sangat membuat teman-teman perwakilan organisasi yang ikut di sana itu sangat kecewa dan marah kayak gitu. Dan viralnya itu baru tadi pagi, ketika viral, sorenya baru KCRI update statement. Nah, kalau jika tidak viral surat ini tadi pagi dan sampai sore tadi, sampai sekarang pun, saya rasa mungkin KCRI akan diam-diam saja. Seperti itu, Mas Sandro. Oke. Keberatannya adalah ketika posisi dan suratnya harus panjang banget ceritanya dari kampung halaman sana ya, dengan mbah-mbah kita atau nenek-nenek kita yang kesulitan untuk scan ataupun tanda tangan kepala desa dan harus di-scan ulang terus dikirim by internet. Oke, bisa intinya dari 2 hal Pak Bernard sudah menolak karena khawatirnya adalah itu kesengajaan dan lagi tes ombak. Yang dari Mas Brojo Sodai, time limit batas ketika penduduk kita Indonesia Raya yang pelosok kemudian akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam administrasi tadi. Serius, karena kalau memang ini tanda tangan beneran loh ya, itu bakal berat tanda tangan beneran. Tapi kalau dipalsukan, sekali lagi aku ngasih tambahan ya. Oke. Aku sebagai staff agent merasa sangat aneh dengan peraturan-peraturan itu karena aku kemarin mendengar kalian mengadakan meeting di mana seolah-olah meeting kalian sesama KJRI itu dipetik hasilnya ini loh. Nah, ini loh hasilnya kemarin meeting itu ini loh. Jadi saya merasa senyum-senyum dari jauh. Saya senyum dari jauh karena saya tidak diundang. Saya tidak pernah diundang ke sana dan saya merasakan hasil kalian foto-foto di Facebook, aku bisa ambil. Ini loh hasilnya. Jadi tanggal 5 meeting hari ini keluar gitu loh. Dan aku sebagai staff agent sampai detik ini, sampai hari ini belum dapat email yang atas nama kita. Jadi kita belum dapat, belum ada. Jadi attention ke Bandung masih belum ada sampai saat ini. Dan waktu kita belum. Jadi waktu kita ngobrol tadi Sandro, soalnya kenapa saya sebagai agent saya tidak boleh ngomong atas surat itu sebelum saya mendapatkannya. Tapi setelah tadi kita tunggu-tunggu dan finally Konsulat Indonesia rilis kan Sandro? Press release. Jadi baru kita malam ini ngobrol. Betul. Dan sekali lagi adalah apa yang dikatakan yang berdua awal tadi menurut saya adalah benar. Sekali lagi saya sebagai staff agent, saya merasa geli dong enggak? Saya merasa geli. Sekali lagi saya kontrak mandiri aja udah pusing. Ngurusin kontrak mandiri saya udah emosi. Dan kebanyakan agent tidak mau menanganin. Saya berani menanganin karena saya merasa dekat dengan Konsulat Indonesia. Saya cuma jalan 5 menit. Oke lah, kamu nyuruh aku 20 kali datang ke konsulat. Oke, aku datang. Tapi bagaimana dengan agent-agent yang di typo?
disaikung, disatin. Apakah mereka akan bolak-balik 5 kali, 10 kali ke konsulat hanya untuk ngurusin surat mandiri? Tidak. Dan ingat, kontrak mandiri dengan harga yang murah. Jadi nggak akan semua agen menanganinya. Itu satu. Yang kedua, memberikan identitas majikan ke Indonesia. Saya tidak tahu gimana sulitnya seperti yang dikatakan tadi ya. Saya cuma ingin mengatakan, identitas majikan dikirimkan ke Indonesia. Buat apa? Karena apa yang aku lihat dari konsulat Indonesia, beberapa anak itu tidak mau komunikasi dengan suaminya, tidak mau komunikasi dengan keluarganya dengan satu alasan. Karena dia tidak mau kirim uang semuanya ke keluarga. Dia punya alasan sendiri. Dan sekali lagi ini yang dinamakan hak manusia, hak asasi manusia. Kalian bekerja di Hong Kong, kalian berhak memegang uang kalian pribadi. Tidak diharuskan dikirimkan 100% ke Indonesia. Yang saya ingin tanyakan adalah kenapa harus meminta izin dari mereka? Dan kalau mereka nggak mengizinkan, apakah kalian overstay di Hong Kong? Apakah itu suatu pilihan? Kalau memang itu pilihan, Indonesia konsulat imigrasi Hong Kong udah mempersulit. Apakah kalian juga mempersulit orang sendiri? Itu pertanyaan saya. Ya. Imigrasi udah menolak 2.000 orang. Apakah Indonesia akan menolak 50.000 orang? Kita tunggu dan kita saksikan. Yang ketiga, apa gunanya? Kertas-kertas numpuk itu apa gunanya? Aku pribadi udah punya. Soalnya waktu anak-anak tanda tangan, itu kita meninggalkan nama bapak, ibu, pacar, suami di kertas. Kita udah tulis di kertas. Dan nama teman di Hong Kong. Seandainya ada sesuatu, kita nggak bisa nyari keluarganya, kita bisa nyari temannya. Kalau nggak bisa nyari temannya, minimal di Facebook. Kita udah antisipasi seperti itu. Karena aku mendapatkan sering kali komplainan dari mbak-mbaknya. Cek, aku itu nggak mau suamiku, karena suamiku ini. Dan saya itu ada buktinya gitu loh. Tapi konsulat Indonesia, apa yang dipetik? Atau memang benar tes ombak aja? Atau dia ingin nyoba-nyoba aja? Saya nggak tahu ya. Saya kurang paham dengan semua ini karena saya bukan orang politik dan saya tidak mengamati. Yang saya amatin adalah perjalanannya. Perjalanannya karena saya sebagai staff agent, kontrak mandiri udah bikin saya pusing. Apalagi ini. Ini apa namanya? Itu. Terus gimana kalau majikannya mati? Majikannya mati cuma 14 hari. Oke, Mas Yuni. Sebentar. Kalau 14 hari itu cepat dapat majikan nggak apa-apa. Kalau dia masih pilih majikan dan kurang 2 hari, gimana? Itu aja dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Oke ya, bentar Mbak Joy, sebentar habis ini sampean gilirannya. Ada banyak ini Pak Bernard lagi, Mbak Jalune Wisang ini juga. Oke, Mbak Joy ungkapin pendapat karena setiap pendapat kalian saya rekod dan kalau ternyata nanti pendapatnya semuanya sama bahwa ini ada akan penolakan, langsung kita bahas ke termin berikutnya yaitu terus what we must to do. Nah, itu yang penting kan. Jadi setelah semuanya yang di sini bahwa semuanya penolakan dengan segala bentuk argumennya semuanya, otomatis kan kita nggak perlu berargumen lebih banyak lagi, tapi lebih ke arah nyata nanti kita mau ngapain gitu aja. Oke, Mbak Joy sekarang silahkan. Untuk dari first point ya saya menolak untuk karena pemerintah ini mengadakan kebijakan yang sangat konyol menurut saya. Kenapa? Ini satu belum selesai, ini lagi dibeginikan dalam keadaan sesulit ini. Kenapa kita masih dipersulit dengan kita misalkan kenapa harus minta surat ini, surat itu? Kan ini sangat tidak masuk akal sekali. Dan kemudian satu, gunanya untuk apa? We stay in Hong Kong loh, just renew loh. Ini kemudian kenapa KJRI memberikan statement seperti ini? Mereka mungkin seolah-olah, semua sudah dikumpulkan. Dari organisasi manapun sudah dikumpulkan. Pada tanggal 5 Desember kemarin ya, Josodaya. Itu seolah-olah, ini adalah, nggak tahu, ini masuk politik atau gimana, ini menguntungkan siapa. Intinya tidak menguntungkan para PMI ataupun CTKI. Jadi, that is point, akan lebih mempersulit kita semua. Kemudian, tanpa melibatkan dari PMI itu sendiri dengan satu catatan bahwa mereka mengundang ke sana seolah-olah
wah ini loh sudah diskusi dengan PMI, yang otomatis kita akan disuarakan di balik bahwa kita itu sudah diskusi loh, ini loh, dan ini loh fotonya. Ini apa-apaan ini? Halo Bapak Konjen, mending Bapak ini deh, kaji ulang untuk mengambil keputusan, apalagi BNP2 TKI itu konyol banget aturan-aturan yang dibikin buat kita semua ya, yang dari zero cost lah, yang dari inilah. Saya dengar Bapak Benny Ramdhani mau mengundurkan diri juga. Saya tunggu kok belum mundur juga sekarang ya. Itu loh yang saya tunggu. Karena setiap kata itu seharusnya mampu dipertanggungjawabkan, bukan ketika setelah mengadakan zero cost kemudian menopang lagi dengan dana-dana yang dikatakan dengan dana kur 44 juta, 42 juta yang sudah tersebar di sana. Masih lagi sekarang bikin aturan baru, yaitu apa? Yaitu bahwa kita harus ada surat izin suami lah atau keluarga lah surat ini, apalagi majikan harus mengirim surat rumah majikan seperti ini. Ini peraturan macam apa ini? Indonesia ini kita mau dijadikan apa itu loh? Oke. Udah berarti udah saya tulis semua ya. Wah, oke, berarti kita lanjut lagi ya. Saya boleh ngomong sebentar ya? Oh, silakan. Ya, gini ya, pola pikir kita ini harus proper ya. Iya. Emosi boleh, tapi agak proper lah, agak proper gitu. Oke. Nah, yang pertama, ungkapan isi hati, Pak. Ungkapan isi hati. Kita juga nanti kalau udah kebanyakan ya kita batasi, Pak. Pelan-pelan ya. Kita paham. Semuanya lagi kecewa, kita paham. Tapi kita agak sedikit ngomong, Pak. Ya. Oke. Yang pertama, lanjut. Yang pertama, sekiranya skenario A. Ini saya buka skenario A. Skenario A. Teman-teman demo, teman-teman pleading, teman-teman demo. Nanti misalnya grup pertama akan mengalami seperti ini. Loh, ini kan internal memo kami dengan pihak agensi. Kenapa Anda, ya dengar dulu, kenapa Anda ikut campur? Ini kan surat saya dengan mereka. Atas dasar hak apa Anda mencampuri komunikasi kami? Dan nanti skenarionya kelompok agensi bilang, loh, kami tidak membocorkan loh Pak, begini. Akhirnya loh, Anda urusannya apa? Teriak-teriak. Ini kan urusan kantor kami, urusan bisnis kami, urusan kebijakan kami dengan agensi. Memang di situ, betul tadi Ibu Johel katakan ya, dan itu juga secara pola pikir hukum, post factum namanya, Anda nggak bisa menjudge kalau Anda sendiri belum mendapat bendanya. Ya, mohon maaf ya, Anda sudah bisa melakukan a priori ya penghukuman, penghakiman terhadap sesuatu yang Anda pleading evidence-nya secara fisik tuh Anda belum ada. Oke. Oke, bentar Pak Bernard. Dia pegang bukti, Pak. Jadi kalau memang pegang, tapi mungkin pegang bukti tapi pelan-pelan nanti. Pelan-pelan. Kalau memang pegang, that's good. Ini skenario kedua sekarang. Siap. Makanya tadi asumsi saya waktu saya pertama saya bilang, jangan-jangan juga ada drama antara pihak satu dan pihak dua, sama-sama bermain drama nih untuk mengeruk kemungkinan keuntungan. Oke. Saya buka ya. Dari mana poinnya? Dugaan. Ini semua dugaan. Ini semua dugaan. Dugaannya dari mana? Sisa 1 Januari tinggal 2 minggu, 3 minggu lagi nih. Aplikasi visa ini begitu banyak. Katakanlah ribuan. Katakanlah 5.000 atau 10.000. Visa itu harus diselesaikan dan harus di-apply sebelum deadline visanya yang ada ke Hong Kong imigrasi. Nah, kemudian misalnya nggak selesai nih anak-anak mau di mana? Nah, pasti tawar-menawar kekuatannya itu kan ada COP. Institusi tertentu itu punya COP, istilahnya senjatanya dia punya kemampuan, dia punya power. Nah, ini anak-anak mau dibuang atau mau kemana sekarang? Nah, kalau mau mendapatkan COP itu membypass peraturan yang ada ini, apakah dibutuhkan uang lagi untuk pelicin? Apakah dibuat hal-hal yang lain lagi untuk melancarkan jalan proses ini? Nah, maka saya tanya, apakah ini adalah satu permintaan supaya kue-kue baru dibagikan? Kita nggak tahu ya. Ini dugaan. Karena itu benar yang saya katakan tadi. Benar yang saya katakan tadi. Saya sebagai staff agent belum menerima itu. Dan saya merasa sedikit kaget. Kenapa peraturan itu mencuat hari ini gitu loh.
Oke. Tidak mungkin sesuatu peraturan baru keluar gitu loh. Oke. Saya sependapat dengan Pak Bernard. Begini Bu Yuni ya, maksud saya on your side, don't get me wrong. Tapi persoalannya begini, itu kan belum, surat sudah ada, katakan let's say di tangan Bandung Agency, di temannya Mas Andro dan semuanya, kalian udah pegang lah, let's say. Tapi eksekusi keputusan itu kan nanti setelah 1 Januari. Iya kan? Berlakunya 1 Januari kan. Tetapi prosesnya udah berjalan dan Hong Kong sudah jelas. Imigrasi Hong Kong butuh COP-nya stempel dari KJRI. Nah, bermain. Nah, pertanyaan saya begini. Nah, makanya tadi saya buka. Apakah jangan-jangan bermain drama nih? Saya juga nggak mau menduga agensi juga bermain. Mana kita tahu kan? Kita tahu pada waktu sudah terjadi apa ini kita tahu. Kalau ini cuma dilempar, kenapa dilemparnya baru sekarang? Persoalannya dengan meeting yang terjadi hari Minggu. Ini by the way, saya nggak diundang juga. Saya ada ulang tahun kelompok saya. Nah, persoalannya gini. Saya tadi juga saya setuju dengan Ibu Junia. Benar. Saya ada diskusi. Ini kok lucu sekali. Baru meeting kemarin dibuat ini. Berarti ini sudah ada serentetan, dugaan kami, serentetan rencana dengan skenario yang sudah disusun rapi sekali. That's it. Terima kasih Mas Andi. Oke. Sekarang dengan segala bentuk semua argumennya, pada prinsipnya menolak ya. Jadi biar enak. Maksud saya kalau semuanya sepakat menolak, ya argumennya pasti akan kalau disampaikan satu persatu besok pagi fajar ya. Pasti akan sampai besok subuh kita akan diskusinya. Nah, sekarang gini, dari yang hadir di sini, ada nggak yang tidak menolak? Nah, itu yang harus kita bahas. Kalau menolak semuanya, berarti kita ada kesepakatan untuk bagaimana tindakan berikutnya. Nah, gitu loh. Karena kalau semuanya menyampaikan argumen, seperti kayak mahasiswa dulu. Saya diskusinya sampai jam 4 pagi sampai jam 5 pagi ya. Saya nggak kerja, jam 1 saya harus kerja. Oke, sekarang saya tanya dulu. Yang tidak menolak. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau menolak semuanya ya udah kita bahas agenda berikutnya. Tapi yang tidak menolak. Ini yang masih raise hand, ini Bu Ani. Gimana? Bu Ani tidak menolak atau menyetujui? Bagaimana? Monggo, Bu Ani. Kalau Bu Ani setuju, kita rame-rame demo. Kita tunggu dulu. Dia belum ngomong. Ya. Biar Bu Ani ngomong. Boleh saya bicara ya? Oke. Boleh saya bicara? Silakan Bu Ani, monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Halo Jo, saya sapa sebentar ya. Halo Jo. Halo Kontrings. Halo Bapak Dedi juga ada ya, Ketut dan semuanya luar biasa ya. Salam perjuangan ya. Bersama kita bisa. Nah, teman-teman, sebenarnya kita harus melihat ya. Jadi begini, saya dari siang tadi di grup kita juga sudah rame ya. Di situ memang saya buka saja. Di situ kita ada Judi, ada Ketut ya. Ada Wayunara, saya sebutkan saja. Kami sudah rame. Dan juga kami ada grup bersama Pak Ringo. Pak Ringo juga melihat, bahkan Pak Bernard sudah ngomong dengan Pak Ringo, bahkan kami juga ada beberapa rencana untuk ketemu Mr. Kitman. Nah, begini, itu kan kontroversial ya. Ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak. Namun, jadi gini, jadi banyak sisi kalau kita melihat. Saya bilang kepada juga banyak sisi. Memang terakhir ini banyak keluarga-keluarga yang mencari teman-teman PMI yang tidak ada kabarnya. Bahkan terakhir ini pun ada yang bertanya kepada saya, minta tolong. Kata agensi anaknya sudah di penjara. Orang tua tanya ke PT, segala macam. Itu baru-baru ini loh. Ya, saya bilang, ibu ini minta saya untuk membantu tanya ke KJRI. Akhirnya mereka mungkin berusaha untuk tanya ke KJRI. Dan itu ada beberapa kali. Bahkan di media sosial pun, di-up-kan anak yang sakit mencari ibunya sudah lama di Hong Kong, tidak ada kabar, bla 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 bla, seperti itu. Nah, mungkin mereka nanya kepada Pak Lurah, nanya ke PT segala macam. Itu pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat ya, mungkin 90% teman-teman PMI itu lari kerja di Hong Kong. Memang pertama karena suami tidak bertanggung jawab, karena tuntutan ekonomi memang, dan kemudian jadi perasaan daripada keluarga, jadi kata itu ya, itu saya terima semuanya respon seperti itu. Dan ada lagi, bagaimana Bu kalau saya mau lapor ke lurah terus paspor saya tidak sesuai dengan data KTP, karena memang untuk melapor ke lurah renew misalnya nih kalau itu jadi
kalau disertakan dengan paspor, lalu data paspor tidak sesuai dengan KTP, itu kan jadi repot lagi kan. Itu yang saya tampung-tampung. Akhirnya memang tadi saya sebelum dikeluarkan dirilis oleh KJRI, saya sudah messenger ke KJRI. Setelah itu dia respon, lalu saya bilang, ini loh Pak yang kami tanggap dari grup kita, ini loh yang ada. Mohon diperhatikan, saya bilang gitu. Setelah itu mereka KJRI rilis surat secara resmi gitu. Nah, maksud saya ini pro kontra gitu. Ada sisi baiknya, ada sisi buruk. Nah, yang paling tidak baiknya adalah kenapa Renew, dan saya tadinya sekilas baca surat itu, saya mengira hanya karena kasus job hopping ya, sehingga saya kira hanya karena yang berganti majikan. Ternyata Renew itu kan 2 tahun sekali. Renew itu paling gampang, benar nggak? Yang saya pernah kerja di agensi soalnya bersama Mr. Kitman. Ya, saya tuh bagian dokumen. Saya yang antar ke mana, ke konsulat. Renew itu yang paling banyak. Mengapa Renew yang di ini? Mengapa Renew yang dihantam gitu? Renew itu kan baik-baik sebenarnya. Renew itu finish loh. Benar nggak? Renew itu orang baik-baik loh dibanding yang terminate, beri kontrak. Iya kan? Nah, jadi saya baru membaca ulang kembali. Mengapa mereka hantam yang Renew gitu? Iya kan? Dan mereka sudah baik-baik. Saya pikir ada hubungan dengan job hopping. Ternyata emang berarti nggak ada. Ya kan? Ganti majikan pun bukan dibilang terminate atau beri kontrak. Bukan yang maksud saya yang beri kontrak ya, tapi saya lihat ganti majikan bisa juga mereka finish tapi ganti majikan, benar nggak? Iya kan? Kan tidak disebutkan. Jadi memang ini ada sesuatu di balik, behind of this. Jadi ada sesuatu gitu. Apa alasannya? Sehingga saya juga ngomong tadi pada juri, apa kita harus cari apa alasannya ini. Tadi nomor 2 dikatakan nomor 1 adalah ini. Nomor 2 supaya ada perlindungan bagi keluarga dan keluarga di Indonesia. Perlindungan apa bagi keluarga? Sementara kalau kita melihat survei, banyak keluarga-keluarga juga memanfaatkan teman-teman BMI menjadi ATM mereka. Ya kan? Suami-suami yang dikirim uang oleh istrinya malah main cewek. Ini kita buka belak-belakan ya, survei membuktikan. Ya. Orang tua juga sekarang mengancam anaknya nggak kasih. It's okay. Poinnya Bu. Anak besar juga nggak mau sekolah. Poinnya Bu Ani gimana? Sekali. Ya. Poinnya menolak. Poin nggak, jadi gini ya, satu sisi itu bagus, satu sisi tidak gitu. Apa keuntungannya bagi PMI gitu loh? Kalau memang ini adalah keuntungan bagi PMI dari segi mana? Gitu loh. Saya menolak kalau memang ini tidak menguntungkan bagi PMI, itu saja. Oke. Karena kalau kita melihat poin-poinnya itu bukan menguntungkan. Kenapa Renew yang dihantam? Malah merugikan. Oke. Dasarnya saya ingin tahu apa dasarnya. Harusnya diberikan alasan-alasan gitu loh. Oke, Bu Ani, siap. Ya. Jadi kesimpulannya adalah menolak. Karena sebenarnya tadinya Mas Andro, sebenarnya kita tadi mau ikut gabung yang JBM punya, tapi JBM belum buka, kita nggak pernah tahu. Akhirnya ya mungkin harus gabung di grupnya Mas Andro ini. Nggak ada saya nggak ada grup, saya hanya saya nggak grup-grupan, saya pokoknya mana yang aspirasi terus nanti kita satukan jadi sebuah tindakan. Oke, Mbak Sri Kinanti tadi tanya. Katanya yatim piatu. Terus pakai siapa tanda tangannya? Suaminya nggak ada. Suaminya digondol orang. Terus gimana? Siapa yang tanda tangan? Ya wis oke. Mas Andro, saya tambahkan. Saya tambahkan. Soal kasus yatim piatu saya ada menangani baru-baru ini. Ini benar. Jadi saya tidak perlu keluar. Saya ini menangani banyak, tapi saya hanya diam. Saya pernah buktikan. Dia yatim piatu. Ini mohon dengar ya teman-teman. Ini saya turun di lapangan, bukan main-main. Orangnya saya bisa panggilkan kalau memang itu perlu sekali untuk evidence. Dia yatim piatu. Nah, dengar ya teman-teman ya, semoga ini bisa live. Dia yatim piatu dan dia anak tunggal. Setelah dia kerja ke sini, tapi setelah itu saya nggak perlu kasih tahu ya. Tapi begini, akhirnya saya bawa nih anak ke KJRI. KJRI minta bilang ke lurah, membuktikan bahwa memang dia itu cerai dan benar cerai. Akhirnya memang ke lurah, akhirnya karena dia hampir terjebak dengan calo ya, hampir 40.000. Akhirnya saya bantu, ayo semua gratis, saya bantu kamu. Akhirnya ke lurah, saya pantau. Dia tidak punya keluarga, tapi dia punya tetangga. Tetangga lah yang mengenali dia dan yang tahu posisi dia di mana alamat, itu tanda tangan. Berarti solusinya tetangga sekitar dikumpulin bahwa benar-benar bercerai, benar-benar tidak ada orang tuanya untuk bikin laporan ke Pak Lurah. Ya. Oke. Siap. Siap. Terima kasih Bu Ani. Masalah sebenarnya. Oke Bu Ani. Terima kasih ya atas masukannya dan sarannya. Siap. Oke.
Ini buat teman-teman luar biasa ya. Aku nggak pernah Zoom sampai segini banyaknya orang yang mau gabung, luar biasa. Tapi ini suaranya sama atau bulat? Sekarang saya pertanyaannya gini nih. Ketika kita sudah paparkan segala bentuk keberatan-keberatannya, kalau didengerin satu-satu sekali lagi bukan kita nggak mau. Sekarang kita next episode adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang paling terpenting. Oke, apa yang harus kita lakukan ya? Sekarang agendanya adalah yang kita bahas adalah apa yang akan kita lakukan terhadap kebijakan, dan tidak perlu dipertentangkan lagi kalau kebijakan ini itu hanya untuk dua orang dari Mr. Kid dan satu lagi Pak Ringo ya. Karena sudah di press release. Artinya ketika di press release itu sudah resmi. Artinya semua teman-teman bisa tahu, boleh ngerti, boleh paham. Sudah final artinya. Udah final lah, udah di press release artinya sudah keluar. Sekarang kita bahas apa yang akan kita lakukan melihat kebijakan atau peraturan yang seperti itu. Apa the first one-nya? Apa yang mau kita lakukan terhadap kebijakan tersebut? Nah, ini kan yang penting nih. Ini yang paling penting di pembahasan kita itu, yang penting ini gitu loh. Bukan nanti kalau keberatan semuanya banyak banget. Oke. Mbak Kontreng, silahkan masuk. Apa yang akan kita lakukan? Terima kasih ya. Dengar enggak ya suara saya? Karena saya pakai Bluetooth ini. Dengar enggak? Tuh, wembret suaramu, jembret. Jembret, suaranya gak tapi enak. Jembret. Ya, bentar. Oke, wes, silakan. Dengar ya suara. Bisanya Konting bicara nih. Apa yang harus dilakukan? Itu menyatukan semuanya aspirasi dari teman-teman yang menolak ini. Otomatis menolak alasannya apa? Nah, kan setiap alasan itu akan berbeda pasti. Tapi kita bisa menemukan satu titik temu, ya kan? Dan bagaimana caranya kita mengajukan penolakan tersebut? Tidak otomatis pertama pasti ke KJRI Hong Kong, tapi dan enggak celah-celah lain. Nah, jadi ini harus serentak. Apapun terbelakang kalian, individu, organisasi, serikat buruh, politik, silakan bergerak. Karena ini tidak hanya akan berlaku bagi Hong Kong saja. Ke Hong Kong, iya, artinya negara lain hanya ikut, ya kan? Nah, kenapa harus BMI Hong Kong yang bergerak? Kita memang diberikan akses ini, gitu loh. Jadi kita memberikan akses ini, ya kan? Dan kali ini kesempatan kita, ya toh, kita harus bergandeng tangan. Nah, aksi penolakan ini harus serentak dan harus sampai pusat. Jangan sampai kita kendor hanya karena nanti diberi lollipop seperti gini. Karena banyaknya aksi penolakan, jadi kita tunda dulu. No, kita harus sampai mendapatkan resmi pencabutan. Itu yang harus aksi kita kali ini. Jadi tidak sekedar kayak yang kemarin-kemarin kan, akhirnya ditunda, dijebaklah kita dengan senyap. Seperti halnya Sim Kim. Apakah Sim Kim berhenti? Tidak. Apakah PRWNI berhenti? Tidak. Mereka tetap berjalan. Mereka hanya mabobokkan kita. Dan ini adalah pengalaman yang sudah sejak dulu. Jadi kali ini kalau mau bergerak, bergeraklah serentak. Tolak serentak. Tunjukkan alasan-alasan kalian kenapa kalian menolak. Kalau data di saya, jelas. Ada banyak suami yang menelpon saya karena nomornya dari internet ya. Menyatakan istri saya tidak mau pulang. Ada istri saya menggunakan identitas palsu. Hello, suami-suami ini ngapain? Ya, dan itu laporannya setelah sekian tahun berada di luar negeri. Artinya di balik itu semua ada sesuatu. Dan itu saya sendiri ya, saya sendiri adalah korban. Ya, saya sendiri adalah korban. Mantan suami saya pernah bilang apa? Kalau kamu nggak kirim uang, kamu itu keluar negeri itu atas izin saya. Hello, apa mau diulang hal seperti ini? Tidak bisa kan? Curhat ininya. Nah, Oke. Jangan offset ya, jangan curhat lagi ya. Kita tindakan. Jadi menyatukan pikiran boleh, tapi kita harus melakukan apa? Apa kita Zoom, apa kita undang KJRI, atau kita samperin bareng-bareng, atau kita tunjeki, atau bagaimana? Ini yang harus kita bahas ya. Sekali lagi, Nah, gimana? Online bisa, face to face bisa, dilakukan seperti yang kita rencana kemarin juga bisa. Semua harus dijalankan. Karena apa? Kalau tidak dijalankan percuma kan?
Oke lah ya makanya. Oke, berarti kan kirim surat undangan untuk ngajak mereka diskusi. Nah, itu kan oke ya kan? Oke, ngirim undangan untuk ngajak mereka diskusi. Oke, kita bikinkan surat nanti. Terus itu dari dirimu loh ya, Kalau podcast kamu podcast sama aku siap pasti ya. Kita akan habis-habisan. Oke. Kita juga bisa menggerakkan massa lewat ini loh, lewat media sosial loh. Oke. Jangan kalau itu pasti ya. Jangan melemah. Maksudnya gini, the power of emak-emak harus kita angkat. Nah, Oke. Karena biasanya mereka nih yang merasa keberatan itu kan dengan banyak reason ya. Oh ya, petisi juga bisa. Kita satukan, kita bikin petisi. Oke. Gerakkan di media sosial. Terus ditandatangani. Oke. Ya. Siap. Massa. Kemudian kita juga bikin podcast. Ayo pada yang punya podcast, yang punya platform, dinaikin semua. Oke. Adanya ini harusnya ini motor kita sudah kuat, kita ajak kita ajak sering, kita ajak siapapun lembaga bareng-bareng. Nek di podcast sih bareng-bareng KJRI masih budek itu berarti terlalu gitu loh. Ya. Jadi seragam ya. Hashtag ya. Kita sepakati hashtagnya ya. Harus dinaik. Tolak. Hashtag harus dinaikkan. Hashtagnya disepakati hashtagnya. Siap. Berarti petisi. Ini saya tulis ya. Langkah yang kita lakukan adalah petisi online. Oke, 1. Petisi online. Turun ke jalan nggak? Kita untuk turun ke jalan enggak deh. COVID ya. Kalau bisa ini Mas Andro ya, kalau bisa cari waktu untuk dan juga sama teman-teman organisasi juga BNP 2 KJRI mungkin Konjen itu disatukan dalam satu Zoom untuk tanya jawab dan meminta penjelasan yang sebenarnya. Oke. Ruang bicara. KJRI dan BNP 2 undangan. Betul. Undangan. Kita kasih mereka ruang. Kalau sampai turun ke jalan jangan sampailah kita lakukan seperti itu. Berarti mempermalukan diri kita sendiri dan juga mempermalukan negara kita kan seperti itu kalau kita harus sampai demo-demo turun ke jalan seperti itu. Ini yang ngomong siapa ya? Ini kok nggak kelihatan? Sorry, nggak bisa buka kamera. Oh, siapa? Bu Roganda? Siapa? Iya, siap saya. Oh, iya. Kalau turun ke jalan ya. Satu. Oke, satu. Udah selesai ya, Mbak Jalune Wisanggeni, oke ya? Sip ya? Begini, kalau turun ke jalan. Kalau turun ke jalan, nah sebentar, kalau turun ke jalan ini perwakilan aja, jadi sama, kondisinya sebenarnya sama, ya. Jadi tetap ada yang turun ke jalan itu beberapa mewakili, tapi juga dari suara-suara itu tadi. Oke. Jadi undangan, petisi online, undangan Zoom. Kita bergerak di Indonesia juga dengan teman-teman pemerhati pendukung buruh migran yang di Indonesia. Kita ajak mereka juga untuk support kita. Memanfaatkan setiap link yang kita punya untuk memperkuat kita. Jadi aku sudah menggerakkan beberapa teman di Indonesia yang pemerhati dan juga mereka mensupport kita total. Mereka akan juga membantu kita dengan surat terbuka dan kemudian mempertanyakan mengapa mereka membuat ini. Kan harus ada reaksi ya dari mereka. Nggak mungkin mereka akan diem dengan adanya pergerakan kita toh. Oke. Kalau menurut saya untuk turun jalan itu untuk saat ini kurang efisien. Keadaan kurang pas juga. Terus kemudian juga belum tentu kita ditanggapi. Itu pentingnya. Terima kasih. Ya setuju Bu, sependapat. Oke, turun ke jalan mungkin tidak ya. Nah, nanti saya sendiri aja yang turun ke jalan. Masa jadi orang gila ya? Ngamuk-ngamuk di depan KJRI. Oke lah. Pak Bernard. Oke, Pak Bernard. Mau ngomong lagi Pak Bernard? Ya. Silakan Pak Bernard. Ini saya tadi feedback nih. Suaranya tadi saya langsung ngobrol ya dengan Pak Ringo ya. Tadi siang itu saya diskusi cukup panjang. Ya, Pak Ringo orang yang bersangkutan di surat tersebut. Ya, di surat tersebut. Oke, lanjut. Ya, jadi intinya sudah pasti BP2MI kita udah tahu posisinya di mana. Nah, asosiasi-asosiasi PJTKI di Indonesia ternyata sangat mendukung peraturan
BP2MI ini. Nah, surat keputusan yang dibuat BP2MI itu, katakanlah Indonesia waktu itu belum siap dengan COVID. Jadi tidak menduga COVID itu ada. Nah, teman-teman tolong dengar dulu ya. Maksudnya begini. Saya bukan apa. Kalau dilihat dari kronologisnya literasi surat itu, ditetapkan 220 oleh BP2MI. Sebagai institusi terkait di dalam konteks integratif sistem, KJRI sebenarnya menurut analisa kami ya, cukup punya nurani menahan dalam tanda kutip. Tunggu dulu, dengar dulu Mas. Menahan 1 tahun lebih dan menjalankan itu. Makanya saya tadi katakan itu ada skenario-skenario itu tadi saya udah buka waktu di awal. Skenario 1, 2, 3, 4. Itu mereka tuh memang bermain dengan satu analogi yang alternatif begitu baik. Nah, jikalau nanti akan ditanya, Anda menyalahkan semua KJRI, mereka akan jawab seperti ini. Loh, saya sudah menahan surat ini 1 tahun lebih. Saya sudah cukup berjasa memperhatikan kalian. Saya sudah cukup berusaha untuk memahami ini. Nah, waktu itu ekonomi belum recovery. Ekonomi hancur lebur di Hong Kong dan di Indonesia. Sekarang Hong Kong recovery. Indonesia recovery. Nah, jadi ini diteruskanlah ceritanya seperti itu. Itu yang pertama. Poin yang saya sampaikan. Kedua adalah, saya melihat dari sisi yang lain. Maksud saya seperti ini. Apakah mungkin ada efek apa yang terjadi di dunia global terhadap keberadaan kita di Hong Kong? Ini sekedar analisa ya. Maksud saya begini. Oke, Pak Bernard. Sebentar, Mas. Sebentar. Ini dan, ada saya cuman agenda kita adalah what is the next. Ya, I know. Tapi tunggu dulu. Kembali. Jadi tolong diperhatikan Pak. Saya ini mewakili teman-teman yang ada di sini loh ya. Jadi kita itu for the global politics. Kita jangan Jadi kita jangan diajak untuk berretorika Pak. Kita butuh aksi ya. Kita mau melakukan apa nih dengan kondisi dan keadaan. Saya tutup dengan satu kalimat seperti ini. Siap. Apakah mungkin apakah mungkin terjadi apa alasannya behind the scene itu lain hal. Tapi apakah mungkin terjadi pengurangan sistematik namun dengan berbagai alasan ini harus dilakukan. Itu saja Mas Tandu. Thank you. Oke, siap. Terima kasih wacananya. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf kalau saya berbicara agak sedikit ekstrim, tapi mau nggak mau memang kita butuh aksi ya. Kita bukan sekali lagi di sini berdiskusi yang tidak ada nilainya. Saya kepingin tadi sudah ada petisi online dari Mbak Jalu Wisandeng ini, kemudian kita ada undangan online pun juga ada. Nah, episode ketiga membahas tentang turun ke jalan yang memang nggak bisa. Ini kayak kita diskusi makar aja ya. Ini kayak aku waktu mahasiswa dulu lah, diajak demo ke DPRD. Jadi pakai diskusi dulu. Jadi gini ya, tadi petisi online sudah, undangan Zoom sudah. Nanti kita akan coba agendakan dan kita akan buka lagi seperti ini. Nah, ada lagi nggak usulan yang ketiga? Nah, ini siapa yang raise hand? Bu Eni lagi, Bu 2 orang lagi, Bu Ani Elizabeth ya. Ini sekali lagi saya garis bawahi Bu Ani Elizabeth boleh berbicara tapi pada aksi. Kita sudah langsung kepada aksi. Apa yang akan kita lakukan? Bukan lagi wacana lagi. Silakan Bu Ani. Silakan, monggo aksinya. Dari 2 tadi yang sudah kita saya tulis aja di kolom chat, jadi biar kelihatan. Yang pertama, nggak tahu nanti kalau KJRI ini lihat ya nggak masalah lah. Iya, terima kasih. Ya, menurut saya aksinya ya tidak baik turun ke jalan karena itu akan mempermalukan kita juga. Karena saya tidak setuju dengan yang selalu demo-demo pinggir jalan, itu malu kita. Jadi buat petisi saja, tanda tangan dan semua kita banyak dan kirimkan. Itu sangat baik ya. Saya juga tadi saya sudah berpikir seperti itu. Kita semuanya buka saja tanda tangan. Bila perlu kasih ke teman-teman tanda tangan ini kan bisa juga cara online ya. Nama boleh dalam kurung mewakili organisasi. Tapi nama-nama saya pun siap tanda tangan. Karena saya pun sudah bicara di Messenger KJRI saat saya direspon. Saya langsung jawab. Ini loh Pak, tolong dipertimbangkan. Saya sudah kasih poin-poinnya keberatannya. Pertama. Kedua, begini. Adakah indikasi sebenarnya di belakang ini adalah mau pengurangan daripada jumlah TKI di Indonesia? Saya berpikir seperti itu. Di Hong Kong. Atau mungkin seluruh dunia, kita nggak tahu. Karena itu kan berlaku bagi seluruh negara ya, kalau kita lihat suratnya baik-baik. Itu dia. Jadi kita harus lihat juga. Nah, itu ya. Apakah memang ini ada indikasi untuk pengurangan jumlah TKI
developer di Hong Kong, bahkan mungkin seluruh dunia. Itu saja. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Udah dibaca di kolom chatnya. Yang pertama adalah petisi online, yang kedua adalah undangan Zoom. Ada lagi saran yang ketiga? Gini aja. Menurut saya kan yang paling gencar sekarang di Facebook. Coba semua orang inbox KJRI diserang di inboxnya aja. Soalnya kenapa? Sekarang kan semua orang lagi keras-kerasnya inbox. Kita coba serang di inbox. Jadi semua yang ada di sini kita serang di inbox dulu. Jadi Mbak coba lihat. Berarti nyerang ya ke inboxnya KJRI ya, semuanya masuk, tolak tolak dari katanya menolak apa namanya peraturan ya, kebijakan ini ya. Revisi. Astagfirullah. Oke ya. Gimana? Ya kan menyerang di inbox. Kita menginbox KJRI itu sepertinya KJRI itu susah sekali merespon. Kayaknya tidak masalah. Oke. KJRI mendirikan ini fanspage di telepon dan di WhatsApp itu jarang sekali dibuka. Bukan. Sekarang kita. Oke. Sebentar. Ini kan saran nih. Kita bukan masalah ditanggapin atau tidak. Apakah kalian tanda tangan katakan petisi juga ditanggapin? Tidak juga. Belum tentu. Yang saya katakan adalah dengan alternatif itu, di mana satu sisi, sekali lagi saya selalu bilang, kalau kita berdoa satu orang tidak didengar oleh Tuhan, 1000 orang, apakah Tuhan juga tidak mendengar? Begitu juga pertanyaan dengan saya. Kalau kita inbox satu orang nggak didengar, apakah 100.000 orang tidak didengar? Gila. Itu kalimatmu tausiah luar biasa. Tausiah ngaji. Oke. Diterima ya. Jadi, kita sepakatin aja. Kalau begitu gini Mbak, tadi siapa yang bilang inbox? Tapi satu suara. Sama penulisannya. Iya, satu suara. Jadi jangan beda-beda. Lewat kita akan apa? Sebentar. Kita akan buat sebentar lagi. Oke, sebentar. Kamu organize what the apa kata-katanya itu kita organize. Semua orang yang hari ini di Zoom dimanapun, kita buat satu petisi, semua orang inbox satu, kedua WhatsApp. Jadi kita serang. Aku percaya, satu orang berdoa nggak didengar, 10.000 orang didengar kok sama Tuhan. Oke. Juga dengan KJRI. Coba aja deh. Oke, Miss Yuni, boleh susun kalimatnya, nanti tulis di kolom chat. Jadi kita akan lakukan Tidak usah panjang-panjang menurut saya, singkat saja, tapi suara itu sama gitu. Oke. Ini ada satu. Oke. Ini ada satu dari Pak Dedi Kristanto. Kok repot cari bentuk aksi konkret yang hadir di ruang Zoom ini dan pastinya menolak kebijakan itu, besok langsung ke KJRI saja cari Pak Konjen. Sampaikan aspirasinya langsung. Nah, ini persoalannya gimana nih? Kalau kita langsung besok cari Pak Konjen, kalau di kantor nggak ada, di rumahnya aja sekalian. Kita naik bis. Saya tidak setuju. Maaf, kalau kalian ingin urusan kerja tidak boleh ke rumahnya. Maaf, ini tidak boleh. Anda terlalu. Urusan pekerjaan, jangan ngurusin keluarga. Sebentar. Tenang. Jangan katakan itu. Tenang. Oke, besok ada agenda KJRI. Besok ada agenda KJRI seminar. Ada. Besok KJRI ada seminar. Boleh disampaikan. Seminar apa besok? Saya ada di sana, Mas Bro. Oh ya. Nah, ini berarti kita susun besok. Ya. Besok itu kan it concern. Jadi kita nggak boleh menyinggung ini juga. Tapi tidak boleh. Kalau tidak ada kamu mengenali aku dan menanyakan itu ya lain lagi. Sebentar. Memang di acara itu kita enggak. Tapi di selesai acara kan bisa disanggung kan? Bisa digeruduk. Ya, langsung disantap aja itu, langsung disergap. Bagus Mas Andro. Jadi oke ya. Jadi intel semua di sana yang ikut. Ya. Oke, saya tulis ya. Yang pertama petisi online. Oke. Mas Andro, tolong Lali Putri coba diizinkan bersuara. Udah raise hand dari tadi. Oh iya Bu Laili. Ya. Oke. Kita kasih. Terlalu antusias semuanya ya. Mohon dimaafkan saya juga. Teman-teman terlalu antusias. Silahkan monggo. Ya, selamat malam untuk Bapak Ibu, Bapak Bernard, Bapak Ani dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Leli. Saya masih di dapur nih. Tapi dari pagi saya emang udah rada menahan darah tinggi sih. Jadi gini. Mbak Leli. Ya. Kok Bapak Ani sih? Iya Bu, itu salah kosakata Bu. Dimaafkan. Bapak Bernard, Ibu Ani, bukan Anies Baswedan, Ibu Ani. Ya. Bu, salah
Maksudnya apa, Li? Anies Baswedan, Li? Bu Leli lanjut, Bu Leli. Jadi tadi saya sudah menghubungi langsung BP2PMI, SPMI, Kemenlu dan semuanya. Bahkan saya juga sudah dikasih mandat oleh perwakilan AI juga untuk menyampaikan ini kepada lebih yang tinggi lagi, dan saya akan lakukan itu. Jadi saat ini kita udahlah, kita nggak usah ngelihat bendera apapun. Saatnya kita bersatu. Kita harus bisa masuk ke semua celah. Kita bisa demo boleh dengan protokol. Kita bisa juga dengan Zoom. Kita bisa juga dengan surat terbuka. Kita bisa juga dengan petisi online. Tadi sudah ada dari JPMI. Nah, kita bisa masuk ke celah-celah itu, kita masukin semua. Setidaknya jika kita dijegal ke kementerian, kita masih bisa ke atas, ataupun lewat ke bawah, ataupun ke sampingnya. Jadi mari kita semua bergerak satu. Jangan melihat bendera apapun. Saya relawan Jokowi pun saya harus, ini benar-benar sudah tidak pada, maksudnya ini memang harus ditolak. Tapi saya kembali lagi, kalau saya terlalu over di luar, saya akan diputus akses saya. Makanya saya akan gunakan akses ini untuk menyampaikan ini benar-benar suara dari pekerja migran. Benar-benar apa yang kita lakukan. Di sini kita belum selesai dengan permasalahan job hopping, teman kita pulang ke Indonesia. Ditambah lagi kita kebijakan seperti ini dari Indonesia. Dengan dalil apapun, perlindungan apapun, di Hong Kong aman. Jadi saya pikir mari kita bergerak semuanya. Saya akan bergerak sesuai dengan posisi saya, dan begitu juga Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sekarang kita saatnya untuk bersatu. Kita akan berhenti kalau sudah ada kata-kata dari atas atau KJRI Hong Kong atau BP2PMI cabut mandat itu. Kita berhenti. Belum ada kata-kata itu, mari serang semuanya. Kalau mengenai serang ke rumah konjen, jangan. Cuma itu saja. Terima kasih. Oke ya, berarti petisi online, undangan Zoom langsung dihadapin setelah AID concern, dikoordinasi, kemudian apalagi ya tadi, turun ke jalan perwakilan. Jadi saya rasa diskusi kita udah pada titik ya, bahwa itu yang harus kita lakukan, yang terdata di sini. Setidaknya, paling tidak ya, kalau petisi ya, tadi kan katanya di JPMI juga bikin. Nah, sebaiknya kita pakai yang di sana aja ya, jadi satu suara semuanya aja ya, kan semuanya sepakat kan, semua sepakat sih. Nah, nanti sambil coba kita dari semua akses yang teman-teman juga punya, nomor-nomornya konsul, dimasukin itu semuanya. Nah, ini untuk kata-kata ini kan sebenarnya memang harus kita sepakati bersama biar sama semuanya dan benar-benar seragam kayak serangan badai gitu. Wes, dengan kata-kata semuanya yang sama, hashtagnya yang sama, dan yang dilakukan sama itu. Gini aja Sandro, sebenarnya kamu sekarang buat jadi admin di mana semua yang setuju untuk saat ini yang buat petisi. Jadi kita satu suara di situ. Kamu buat satu grup di WA. Jadi kamu organize semuanya khusus buat masalah ini. Jadi kita akan dinyatakan bahwa dalam inbox itu kita ada recordnya. Jadi perjalanan apa yang kita lakukan, kita ada track recordnya. Soalnya kenapa? Kalau di WhatsApp kan kita lebih terorganisasi. Soalnya kadang-kadang kita masih nggak baca dan kita bisa read lagi. Kalau Zoom ini kan kadang-kadang ada yang di luar nggak tahu gitu loh. Jadi siapa aja, invite mereka yang dalam permasalahan ini untuk datang join di WhatsApp. Jadi kita bergerak, kita organisasi. Kita bukan organisasi ya, di sini kita buat di mana kita bergerak bersama. Kita nggak punya payung di sini. Kita nggak punya payung siapapun. Tapi kita bersatu. Apapun lah, satu gerakan, apapun. Satu gerakan ini. Jadi ini khusus kita buat gerakan tolak kebijakan KJRI 2022. Jadi kita punya gerakan tolak KJRI 2022. Wah, itu kalimatnya ya. Aku tulis ya. Jadi kita gerakan tolak kebijakan KJRI 2022. Jadi ini spesial buat yang ada di sini hari ini. Dan untuk kebijakan KJRI. Apa? Surat wali. Gimana? Surat wali.
Surat wali, gerakan menolak. Gerakan tolak surat wali. Bukan surat wali, cuma dibuat lagi kebijakan baru yang diadakan KJRI. Iya. Bukan sebenarnya kan kebijakan kan gini loh. Kenapa terlalu banyak? Jadi bukan, menurut saya tolak kebijakan 2022. Suratnya judulnya? Bukan. Tolak. Hashtag tolak kebijakan sepihak KJRI. Bukan. Tolak. Kebijakan itu punyanya KJRI aja. Suratnya itu judulnya apa? Suratnya itu kan pengumuman. Bro, ini kan sudah tutup di JBMI, mungkin akan menggunakan untuk itu petisi baru ya, Bang Itu kan Sandro, minta surat izin, ya kan? Izin surat itu maksudnya. Jadi gini, tolak surat gerakan tolak surat izin. Kita gabung juga lah sama JBMI lah. Dalam hal ini kita jadiin satu lah, jadiin satu. Makanya kita jadiin satu di sini kita nanti nggak saya ada ngomong. payung organisasi. Iya. Saya nanti ngomong. Ada payung organisasi. Oh, iya sih. Gerakan tolak apa tolak? Ini kata-katanya kita sepakatin dulu dong. Kata-katanya biar kita tulis. Gerakan tolak surat wali. Oke. Peraturan baru surat wali. Gerak. Terlalu panjang. Kalau itu terlalu panjang-panjang. Ini aja Mas Sandro. Gerakan surat izin wali. Ya itu. Surat izin wali. Surat izin wali. Gerakan surat izin wali. Oke, Pak. Oke. Tolak. Jadi tolak surat izin wali. Surat izin wali. Selesai. Nggak ada tolaknya. Kita kan menolak. Izin kerja sebenarnya. Tolak surat izin wali. Izin kerja. Tolak surat izin. Tidak usah terlalu panjang. Tolak. Surat tolak izin wali. Karena Surat perizinan itu yang kita tolak. Wali. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke. Nanti dikoordinir setelah acara Aid Concern itu ada konjennya datang nggak? Atau perwakilan? Tidak ada itu. Oh, tidak ada ya? Kemungkinan di Saikum. Besok itu di Saikum itu Pak Awam. Itu acaranya KJRI. Kalau Aid Concern itu bukan acara KJRI, itu seperti Climate Action tapi didukung oleh KJRI. Oh, yang acaranya KJRI besok nggak ada, kosong. Jadi acara KJRI di Saikum. Oh, tolak surat izin wali 2022. Oh ya, hashtagnya tak tambahin, Mbak. Iya, 2022. Sorry. Tolak. Di Sentral Saikum besok itu ada. Tolak surat izin wali. Oh. 2022. Wali 2022. Demonstrasi. Keren. Jadi betul, itu acaranya besok di mana, Pak? Ya. Pak Konjen. Kemungkinan besar mungkin Pak Konjen tidak hadir di Saikum ya, karena itu kan acara ini. Nggak ada ya. Kalau nggak ada nggak seru kalau. Cara belusukannya KJRI. Oke ya nanti. Ini ke Saikum. Oke lah. Jadi nanti saya koordinasi sama JBMI. Yang ada di sini semuanya, tolong. Foto dong, foto. Oh ya, foto. Dokumentasi. Yuk. Semua gini tangannya, kepalin dong tangannya gini. Di foto ya. Di foto biar kita tahu nih yang ada di sini. Sejarah nih. Ayo. Luar biasa. Mas Android foto atau bagaimana? Atau saya pakai laptop? Oh, Bu, yang bisa foto boleh foto. Saya juga foto juga. Saling ya, oke. Cuma foto aja. Oke ya. Sama aja dong, mana tangannya, buka kamera dong sebentar dong. Oke ya. Oke ya. Oke. Tuh. Di video saya ada ini lengkap, tenang aja nanti saya video. Mantap. Jadi nanti saya koordinasi sama JBMI bahwa ini juga di sini ada. Terus agenda kita untuk ketemu tadi bikin petisi online, gabung ke sana, undangan Zoom nanti kita coba. Saya tak cari akses untuk bisa ngundang-ngundang mereka. Kan ngundang mereka harus pakai surat ah. Tapi nggak apa-apa deh, nanti kita coba bikin surat. Terus acara Aid Concern setelahnya kan nggak ada ya. Jadi mungkin yang hanya bisa kita lakukan sementara itu ya.
buat teman-teman aksinya. Terus jangan lupa ya, ini tadi ya agenda untuk inbox ke tempatnya KJRI atau WhatsApp ke semua nomor nomornya apa namanya? Hotline. Iya kan? Gimana? Ini kan kita mau satu suara ya. Nah, sini juga ada Pak Dedi dan kita ada berencana mau bertemu dengan Mr. Kitman hari Selasa. Hari Selasa. Ini petisi ini bagus kalau bisa langsung malam ini tanda tangan kita semuanya. Ini loh kita sudah ada meeting juga. Kita sampaikan nanti Selasa. Oke. Ya, kita surat banyak. Kalau bisa malam ini selesai. Secara online aja kita tanda tangan semuanya. Oke. Yang ada di grup ini, yang ada ikut sekarang ini. Ya pasti disusun dulu Bu, kan pasti ngetik dulu kan. Ngetik dulu dan habis itu kan. Terus baru di-share kan. Inbox ke KJRI dan semua hotline KJRI WhatsApp ya. Hotline WhatsApp. Itu tadi ya, hashtagnya jangan lupa teman-teman tadi tolak surat izin wali 2022. Apapun kalimatnya di depan, pastikan hashtag ini muncul. Oke. Berarti itu sama. Jadi seperti itu ya. Tanggal 2 ya Bu Ani, kirim. Nanti kalau bisa semua datanya yang online bisa langsung masuk ke sosial medianya Bu Ani Elizabeth atau nanti. Tanggal 2? Maksudnya apa tanggal 2? Enggak, 2 hari dari hari. Kan Selasa. 2 hari dari hari ini. 2 hari, tapi Mas Andro bilang tanggal 2. Selalu semangat. Tanggal 2 tahun depan dong. 2 hari dari hari ini kan harapannya. Sebelumnya ya. Kan ini udah masuk minggu kan? Oh belum ya, setengah 12. Nah, jadi cepat aja. Hari Selasa ya, hari Selasa nanti tak coba bagaimana bisa bikin malam hari ini atau besok bikin petisi dan nanti pasti akan ada tambahan yang lain dan akan kita share lebih banyak lagi. Terus jangan lupa juga inbox ke KJRI ya, inbox masuk ke inboxnya semuanya yang ada di sini. Terus hotline, nomor hotline-nya KJRI. Nanti kita juga bikin pengumuman untuk inbox ke hotline-nya KJRI. Kan nomornya banyak tuh. Ada 9 apa 10 atau berapa? Ya hotline. Semua konsul kan punya. Aku cuman punya pensosbud sama apa kemarin yang diumumin. 4 pensosbud terus masalah sama Pak polisinya. Oke, bisa itu. Jadi sekali lagi sekarang sebelum kita closing, teman-teman semuanya sudah oke ya. Terima kasih sudah hadir. Ada terakhir 1 atau 2 menit ya ngomong. Jangan banyak-banyak ya. Habis ini juga istri saya juga pulang, waktunya quality time. Jadi 1 menit atau 30 detik lah kalau ada yang mau disampaikan. Kira-kira apa untuk sebagai closing statement, jangan terlalu panjang. Silahkan sebelum kita Mas Andro boleh sebentar aja 1 detik. Boleh nanti, Mbak. Tolong nanti saya juga untuk pertemuan ini nanti saya akan gabungkan juga untuk yang dengan yang teman-teman yang lain akan saya sampaikan juga ke pusat. Jadi nanti hari Senin malam saya akan bikin juga surat terbuka yang dari AI tim Alpha, saya akan jadikan satu juga untuk ini. Tapi tolong nanti bisa dikasih datanya juga ya Mas Andro. Udah, terima kasih, itu aja. Oke, siap. Betul, saya setuju dengan Leli bahwasanya jadi ini ada bukti juga ya, makanya kita foto dan tanda tangan kita. Jadi ada bener loh kita. Jadi ada forum gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar kita ngarang-ngarang gitu loh. Video ini bisa saya share pakai Google Drive. Yang mau saya bisa kirimin pakai Google Drive. Pastikan HP kalian mampu untuk di-share pakai Google Drive. Jadi semuanya bisa mengakses, nggak ada masalah. Saya simpan ini nanti di recording, jadi nggak ada masalah. Oke, Bu Leli itu tadi petisinya dan bila perlu videonya saya juga kirim ke Bu Leli, kasih emailnya sama saya, nanti tak kirim pakai Google Drive. Itu Google Drive full, nggak ada potongan dan saya nggak akan edit-edit, langsung saya kirim dari awal sampai akhir. Ada lagi mungkin 30 detik atau 10 detik. Mas Andro, silakan. Itu ada Mas Bobi Anwar dari SBMI Pusat. Mungkin diundang bisa ngobrol sedikit itu. Bobi Anwar Ma'arif, SBMI Pusat itu. Oh, di Jakarta? Iya, bisa minta apa. Mas Bobi? Mas Bobinya dengar. Takutnya. Ya, Pak. Oke, silakan Pak Mas Bobi. Ada masukan, tanggapan? Silakan. Kalau yang kebayang sih saya
saya pribadi belum didiskusikan dengan teman-teman pengurus SBM yang lain. Kalau yang kaitannya dengan surat yang diterbitkan dalam bentuk misalnya peraturan oleh badan atau kementerian atau lembaga, itu bisa dilakukan melalui gugatan petun ya Mas. Gugatan usaha negara. Wow, ngeri. PT-UN. Ya, PT-UN. Oke, gitu aja. Oh ya, berarti nanti kita coba pelajari bagaimana mengajukan gugatan ke PT-UN. Surat penolakan tentang sebuah aturan dan kebijakan. Nanti kita akan cari. Boleh juga itu gugatan ke PT-UN. Luar biasa juga ini, keren. Masukannya Mas Bobi, terima kasih Mas Bobi masukannya. Jadi sobat closing ini udah ya, soalnya kita cuma 1 jam aja. Oke. Menurut pendapat saya adalah terakhir kata-kata saya adalah percayalah apa yang kita lakukan untuk tujuan baik, kita akan menghasilkan yang baik. Yang penting kita punya satu tujuan. Amin. Jadi kita berjalan di satu rel. Amin. Sekali lagi di sini kita tidak ada kepentingan pribadi. Saya sebagai staff agent tidak ada kepentingan pribadi karena saat ini kita bergabung. Tidak ada naungan apapun di atas kita. Amin. Kita tidak ada apapun di atas kita. Kita berjalan dari hati nurani kita. Dan percayalah, saat kita bergerak bersama-sama, tujuan kita pasti berhasil. Cepat atau tidak, kita akan bisa. Itu aja dari saya. Selamat malam dan terima kasih. Oke. Sip ya. Ada lagi terakhir 5 detik 10. Kita baru gabung loh, Mas Andro. Mungkin bisa sedikit kacau. Ada dari karena ini kebijakannya seluruh dunia loh. Ini Mbak Sunarti dari Malaysia. Kalau yang dari luar negeri bisa kita agendakan selanjutnya, nggak ada masalah, boleh. Soalnya saya juga ada pekerjaan untuk prepare. Saya senang kalau diajak diskusi bahkan sampai jam 4 pagi saya senang. Tapi persoalannya kadang-kadang kita ada istri, ada semuanya. Kalau dulu masih mahasiswa mah ajar-ajaran boleh. Jadi kadang-kadang itu saya lebih memilih istri saya dibandingkan saya nanti remuk dan hancur. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada 1, 2, 5 atau 5 detik, 10 detik. Barangkali ada yang terakhir mau disampaikan. Boleh, Mbak Joy. 5 detik atau 10 detik, Mbak. Jangan banyak. Tanggal 5 Desember ini mungkin akan jadi pembicaraan yang akan diungkapkan juga oleh KJRI ke kita alasan itu apabila kita nanti mengundang BP2MI dan KJRI, mereka akan bilang ini sudah diundang, sudah ada rapat dengan BMI sendiri yang diadakan tanggal 5. Padahal sebenarnya tanggal 5 itu bukan merapatkan tentang adanya aturan baru ini gitu loh. Jadi mungkin kita akan mempersiapkan jawaban untuk itu untuk teman-teman yang mau gabung dalam undangan yang akan mengundang BP2MI dan juga KJRI. Saya ada videonya, jangan khawatir. Saya pegang itu videonya waktu di 5 Desember. Jadi kita juga ada bukti videonya. Jadi nggak usah khawatir apa yang dibicarakan Pak Konjen sama pertanyaan teman-teman ada di tempat saya. Mudah-mudahan durasi 2 jam itu ada. Jadi nggak ada jadi persoalan. Nah, tadi saya sampaikan ya ada di chat, di kolom chat itu sudah ada boleh di download ya nanti. Itu ada tolak JPEG. Jadi gambar ya. Ini aku belum sempat buka. Takutnya kalau aku buka layarnya ini jadi agak bleed-through ya. Jadi aku nggak kelihatan ini. Nanti tak buka setelahnya. Teman-teman boleh juga klik itu. Di Facebook dan di tag kita aja yang sudah berteman di Facebook mungkin. Oh ini gambar. Ini sudah gambar. Oh ya oke. Nanti mungkin teman-teman bisa ambil ini gambar. Nanti tak share. Nanti tak share juga di Facebook saya dan Facebook, mungkin teman-teman boleh. Silahkan sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadikan jalan yang terbaik buat teman-teman semuanya dan dapat ridho dari Sang Maha Pencipta, Sang Kuasa, Tuhan Gusti Allah dan semuanya. Dan teman-teman tetap semangat bahwa apa yang kita lakukan pasti ada nilai dan manfaatnya. Itu saja salam dari saya. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi teman-teman semuanya yang ada di sini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sekali lagi ke depan akan jauh lebih baik. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya.
Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera buat semuanya. Amin. Terima kasih, saya tutup. Malam sama terima kasih. Nah, nanti kalau butuh videonya boleh hubungi saya. Videonya saya kirim pakai Google Drive. Terima kasih dan selamat malam semua. Menolak. Bye. Menolak ya, saya menolak. Oke, assalamualaikum.